Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack ya. Hanya cukup diaduk aja tanpa menggunakan mixer. Bahannya juga gampang banget, praktis. Namanya cake jeruk ya. Ini bisa banget untuk ide jualan isian snack box. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan 2 buah jeruk. Ini akan aku peras ya. Diambil airnya hingga mencapai 100 ml. Jadi disesuaikan aja, kalau jeruk kalian besar dan satu buah jeruk itu sudah mencapai 100 ml untuk air jeruknya, berarti cukup satu aja. Karena jerukku kecil, jadi aku menggunakan 2 buah jeruk. Nah, ini aku tuang ke gelas takar ya, supaya mencapai 100 ml. Nah, kalau sudah, kemudian sisihkan. Selanjutnya aku akan siapkan 3 butir telur. Ini aku menggunakan telur yang suhu ruangan. Tambahkan dengan vanili bubuk kurang lebih sebanyak setengah sendok teh ya. Ini vaniliku kebetulan habis. Selanjutnya tambahkan juga 130 gram gula pasir. Kemudian aduk aja hingga tercampur rata dengan menggunakan whisk seperti ini ya. Tidak perlu menggunakan mixer untuk membuat cake ini. Jadi hanya cukup diaduk merata seperti ini aja. Kalau sudah merata, kemudian akan aku tambahkan dengan 220 gram tepung terigu dan 1 sendok makan baking powder. Ini akan aku ayak ya untuk memasukkannya supaya tidak ada yang bergerindil nanti hasilnya. Kemudian aduk hingga tercampur rata untuk memasukkan tepung terigunya di sini bertahap. Jadi aku menggunakan tepung terigu yang pro sedang. Lalu di sini masukkan untuk air jeruknya sebanyak 100 ml ya. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Terakhir masukkan margarin cair sebanyak 50 gram yang sudah suhu ruangan ya, jangan yang panas. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Pastikan untuk margarinnya tidak ada yang mengendap ya di dasar adonan. Nah, karena ini mau aku oven, jadi di sini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Sehingga nanti hasil adonan atau hasil kuenya itu bisa bagus. Oke, setelah diaduk tercampur rata, lalu akan aku masukkan ke dalam plastik piping bag seperti ini supaya memudahkan saat menuang ke dalam loyang. Kemudian siapkan cetakan. Ini untuk loyangnya aku sudah olesi dengan margarin dan aku tabur tipis-tipis dengan menggunakan tepung terigu ya. Lalu semprotkan adonan hingga 3/4 bagian daripada loyangnya. Jadi jangan terlalu penuh supaya nanti tidak meluber.
Satu resep yang aku bagikan ini menjadi 10 loyang ya, berukuran medium seperti ini. Kalau kalian mau menggunakan loyang yang kecil juga boleh. Oke, kalau sudah semuanya, kemudian akan aku oven. Jadi di sini oven selama 40 menit. Kemudian suhunya 170 derajat Celcius. Apinya menggunakan api atas dan bawah. Setelah matang seperti ini, kemudian biarkan ya hingga dingin terlebih dahulu, baru nanti setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya. Oke, ini sudah dingin dan akan aku keluarkan dari cetakan, dibantu dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini ya, supaya lebih mudah aja mengeluarkan dari cetakannya. Kalau sudah dikeluarkan dari cetakannya, lalu di packing atau dikemas dengan menggunakan plastik dan diberikan stiker, tentunya nanti tampilannya juga akan tampak lebih menarik. Untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3 hari aja. Nah, ini aku menggunakan plastik OPP ya, yang berukuran 10 x 10 cm. Untuk harga jualnya per satunya boleh dihargai kisaran ya, perkiraan yaitu antara Rp3.000 sampai Rp4.000-an. Ini sudah untung ya dengan dihargai seperti itu. Tapi tentunya sekali lagi, tentukan harga jual dari modal awal yang kalian keluarkan. Ini aku beri tambahan stiker sebagai pemanisnya. Hasilnya seperti ini, sangat cantik dan terlihat makanan yang mahal gitu ya. Walaupun dari bahan dan penggunaan alatnya pun juga sederhana, praktis banget. Tentunya anti gagal jika kalian mempraktekannya sesuai yang aku bagikan. Nah, ini aku akan mencoba membuka satu supaya kalian bisa lihat seperti apa tekstur daripada cake yang aku buat ini. Kalian lihat, walaupun bahannya sederhana tapi sangat lembut seperti ini. Untuk rasanya juga pas banget, ada harum daripada jeruknya, jadi menambah rasa tersendiri ya. Kalian harus mempraktekannya. Nah, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, ide jualan sebagai isian snack box dari aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep kue ubi jalar kukus ya. Ini bahan dan caranya juga gampang. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Pertama, aku akan mengkukus untuk ubi hingga empuk ya. Ini aku menggunakan ubi madu. Nah, untuk takaran bahan-bahannya sudah aku tulis di depan ya. Kemudian lagi masih panas, haluskan aja untuk ubinya. Masak santan, gula pasir, daun pandan hingga mendidih dengan menggunakan api yang kecil.
Supaya gurih, aku akan tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Setelah mendidih, kemudian angkat lalu biarkan hingga suam-suam kuku ya, atau hingga hangat-hangat kuku. Selanjutnya di sini akan aku blender untuk ubi dan juga santan yang tadi sudah dimasak, yang sudah suam-suam kuku hingga halus. Lalu saring. Masukkan tepung beras sedikit demi sedikit ya, kemudian aduk hingga tercampur rata semua. Kemudian masukkan tepung kanji atau tepung tapioka. Aduk kembali hingga tercampur rata. Untuk memasukkannya juga sedikit demi sedikit. Kemudian saring kembali ya supaya benar-benar halus dan tidak ada yang bergerindil. Ambil sedikit kurang lebih 1 sendok sayur, lalu berikan pewarna hijau. Untuk sisa adonan yang banyak akan aku berikan pewarna kuning. Siapkan cetakan yang sudah diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Nah, buat kalian yang nyari cetakan silahkan kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di keranjang kuning. Kemudian pertama akan aku masukkan atau akan aku tuang di bagian tengah adonan yang berwarna hijau. Kemudian kukus terlebih dahulu selama kurang lebih 2-5 menitan. Pastikan untuk pengukusnya sudah mendidih airnya ya, dan jangan lupa tutup panci diberikan alas serbet. Penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Setelah 2 menit dikukus, kemudian tuang untuk adonan yang berwarna kuning hingga penuh. Kemudian kukus kembali selama 20 menit. Setelah matang, angkat lalu dinginkan.
Setelah dingin, keluarkan dari cetakan. Seperti ini hasilnya, sangat cantik ya, dan juga lembut banget untuk tekstur daripada kue yang kita buat kali ini, yaitu kue ubi kukus. Nah, seperti ini hasilnya, sangat cantik. Untuk daya tahannya di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 2 hari, dan untuk harga jualnya kalian bisa jual kisaran 2.000 sampai 3.000 rupiah. Juga satu resep ini menjadi 9 cup kue ubi. Oke, selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bongkar resep roti berlapis ala toko roti ternama. Ini bahan dan juga caranya gampang banget. Namanya roti Denis berlapis. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu bahan biang, ada 100 ml air matang, kemudian 50 ml minyak sayur. Untuk airnya itu suhu ruangan ya, bukan air panas maupun air hangat. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu aduk hingga tercampur. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan ragi roti. Selanjutnya masukkan 100 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru setelah itu akan aku diamkan dengan ditutup rapat selama kurang lebih 15 menitan. Nah, ini sudah 15 menit ya, dan sudah bergumpal untuk adonan biangnya seperti ini. Kemudian langsung aja ditambahkan dengan 150 gram tepung terigu yang pro sedang, serta tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Lalu tambahkan juga 1 butir putih telur. Ini untuk kuningnya jangan dibuang, nanti untuk olesan pas terakhir ya, mau di oven. Oke, setelah itu akan aku tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Lalu aduk hingga tercampur rata. Uleni dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Oke, setelah menjadi kalis seperti ini, kemudian akan aku tutup kembali dan diamkan selama 40 menit. Setelah 40 menit, kemudian adonan sudah mengembang ya, seperti ini. Kemudian akan aku kempiskan, lalu bagi adonan dengan berat masing-masing 50 gram. Jangan lupa di sini siapkan tepung terigu untuk taburan ya. Jika adonannya sedikit lengket, bisa ditaburi dengan menggunakan tepung terigu.
Selanjutnya akan aku bentuk menjadi bulat lonjong. Lakukan ke semua adonan. Sekali lagi untuk beratnya masing-masing 50 gram. Jadi satu resep ini menjadi 10 ya, 10 bulatan dengan berat masing-masing 50 gram. Oke, setelah itu tidak perlu di proofing lagi. Setelah semuanya dibentuk menjadi bulat pipih, langsung aja akan aku pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Kemudian di bagian permukaannya akan aku olesi dengan margarin, serta aku taburi dengan tepung maizena, tipis-tipis aja ya. Kemudian lakukan semuanya per bulatan itu ya, dibentuk menjadi bulat pipih. Kemudian sebelum ditumpukkan itu dioles terlebih dahulu dengan menggunakan margarin dan ditabur dengan tepung maizena tipis-tipis. Itu nanti fungsinya supaya nanti bisa terbentuk lapisan ya saat kue sudah matang. Oke, lakukan ke semuanya ya. Bentuk menjadi tipis melebar, kemudian olesi tipis-tipis dengan margarin, taburi di bagian permukaannya dengan menggunakan tepung maizena. Nah, jika semuanya sudah selesai, kemudian simpan di freezer selama 15 menit. Setelah disimpan selama 15 menit, kemudian seperti ini ya, taburi sedikit dengan menggunakan tepung terigu, lalu pipihkan melebar dengan menggunakan rolling pin lagi. Jadi nanti secara otomatis ya, itu akan terbentuk lapisan. Fungsi daripada untuk memfreezer atau selama 15 menit adonan itu supaya margarinnya itu sedikit membeku, sehingga nanti saat di oven itu akan timbul lapisan dan sedikit crunchy di bagian permukaannya atau di bagian lapisan yang ada margarinnya. Nah, kalau sudah dibentuk tipis melebar seperti ini, kemudian rapikan ya di bagian pinggir-pinggirnya, lalu potong-potong menjadi persegi panjang atau kotak-kotak, kemudian gulung perkotakannya seperti ini, per satu kotaknya maksudnya. Oke, kemudian letakkan di dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Nah, untuk menggulungnya usahakan yang di bagian bawah itu menjadi bagian yang di dalam. Jadi untuk yang bagian permukaan luar tetap berada di bagian luar. Nah, jadi dibalik itu ya. Oke, setelah semuanya selesai digulung, kemudian untuk bagian permukaannya akan aku oles dengan menggunakan 1 butir kuning telur tadi. Lalu juga akan aku taburi dengan biji wijen putih. Nah, di sini untuk oven sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk supaya panas di dalam oven itu bisa stabil. Nah, kalau sudah semuanya ditabur dengan menggunakan biji wijen putih, kemudian akan aku oven selama 40 menit. Penggunaan apinya api atas bawah, suhunya 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang 40 menit, kemudian selagi masih panas, langsung aja olesi permukaannya dengan menggunakan margarin tipis-tipis ya,
supaya bisa mengkilat di bagian permukaannya. Oke, setelah itu biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Seperti ini hasilnya kalau sudah dingin, jadi garing di bagian permukaannya dan di dalamnya itu lembut ya, berlapis. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Untuk harga jualnya silakan tentukan sendiri ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3 hari aja. Nah ini teksturnya di bagian dalamnya tetap lembut. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat roti berlapis atau kue danis ya, ala toko roti terkenal atau ternama ala aku, dengan bahan yang sederhana, prosesnya juga sangat mudah. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.